Jika Anda memiliki bisnis apapun, Anda pastinya inginkan penjualan atau sales selalu meningkat, right? So, supaya sales meningkat, pastinya Anda juga butuh tim sales, orang-orang yang memiliki kemampuan untuk selling, ya, negosiasi, sehingga mereka bisa mendapatkan empati dari customer, dan customer akan semakin suka, dan akhirnya mereka beli produk Anda ataupun beli jasa Anda. Apakah Anda inginkan seperti itu? Bahwa bisnis saya inginkan agar penjualan bisa meningkat, customer happy, dan akhirnya semakin meningkat semuanya, dan tim saya pun juga berkembang. Yang mau seperti itu, kalau Anda pemilik bisnis, Anda bisa tuliskan di bawah saya. Right? So, di dalam video ini, saya ingin highlight kepada Anda adalah betapa pentingnya atau seberapa penting Anda memiliki tim sales yang kuat, atau Anda memiliki tim frontliner yang kuat untuk bisa bukan hanya menjual produk Anda, tetapi juga bisa memastikan customer happy. Karena kalau hanya bisa menjual dan customernya nggak happy, mereka tidak bisa handling komplain juga, akhirnya customernya kecewa, maka bisa jadi customer meninggalkan bisnis Anda, dan juga apa yang terjadi, ya semakin turun semua. Apalagi zaman sekarang tidak menentu, ya memang COVID sudah mulai sedikit ya melandai dan sebagainya, tetapi saat ini kita tidak pernah tahu. So, apa yang harus kita lakukan sekarang adalah kita harus tetap menjaga kekuatan sales kita. Jangan sampai saat ini mungkin Anda sedang recovery, dulu kena pandemi sempat down, sempat turun, sekarang Anda harusnya mulai bebenah. Anda harusnya mulai lihat tim Anda masih kuat apa enggak, perlu di training apa enggak, perlu di coach apa enggak, perlu diganti apa enggak, perlu restructure apa enggak. Itu yang harus Anda pikirkan saat ini sebagai pemilik bisnis. Kenapa? Karena tidak bisa kita melihat, mungkin kita maunya marketing. Ya, marketing itu penting. Ya, tetapi lebih penting mana? Ya, internal dulu kita bereskan di dalam, supaya kalau internalnya rapi, ya, lebih kuat timnya, lebih mudah untuk melangkah daripada kita kuat di marketing tapi dalamnya masih acak-acakan. Ya, saya tidak bisa bilang semua seperti itu, tapi hanya saya highlight kepada Anda adalah saatnya, ya, karena saya sering membantu pengusaha, setiap hari saya ketemu dengan pengusaha pemilik bisnis, bahkan saya kasih coaching, training, dan sebagainya. Saya melihat bahwa apa yang harus dilakukan sekarang adalah kita fokus harus berbenah, ya, melihat internal, harus kuatkan tim kita, apalagi tim sales. Kenapa? Karena kondisi tidak menentu. Kita bisa manfaatkan, kita bisa optimalkan tim kita untuk bisa menjadi kekuatan. Dan juga bukan hanya fokus kepada bagaimana caranya supaya produknya bisa lebih laku, ya, bagaimana caranya supaya kita push produknya dan sebagainya. Bukan seperti itu, tapi membangun relationship yang baik dengan customer. Membangun relationship yang baik dengan customer itu yang lebih penting, ya. So, di sini saya akan highlight, jika Anda adalah orang sales atau Anda punya tim sales, Anda lihat customer. Ya, customer jangan dilihat sebagai target, tetapi customer dilihat sebagai mitra ataupun partner ataupun orang yang sama-sama bisa support Anda. Jadi kita melihat mereka adalah teman kita, partner kita, ya, kita membangun relationship. Maka saya sebutnya bukan sales, ya, saya sebutnya adalah closer. Ya, closer. Kenapa closer? Karena saya membantu customer untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan. Jadi pertama saya harus pikirkan, closer itu begini. Ya, saya jelasin dulu closer. Closer kan artinya apa? Menutup, ya. Jadi kalau customer hanging itu nanti saya pikirin dulu, coba nanti saya tanya istri saya, nanti saya coba diskusi dengan tim, nanti saya kabari lagi. Itu mereka masih hanging. Hanging itu artinya gantung, ya, nggak jelas. Iya apa enggak, mau apa enggak, itu masih gantung. Closer tugasnya menutup. Pak, jadi mau dikirim hari ini atau besok? Pak, jadi mau pesan paket 2 atau paket 3? Pak, jadinya mau warna merah apa warna hijau? Itu closer, langsung tutup. A atau B. Ya, beli yang paket misalnya 100.000 atau paket 300.000? Jelas, ditutup dengan closer. Mungkin mereka masih bingung, yang mana yang harus saya pilih, yang ini apa yang itu, ya, dan sebagainya. Mereka masih bingung. Perlu seorang closer untuk membantu mereka memutuskan, Pak, lebih baik yang ini. Pak, kita punya paket nih, Pak, ada yang silver, ada yang platinum, ada yang gold. Bapak yang mana yang Bapak mau? Yang gold begini, yang silver begini. Jelas. Oh, ini konsekuensinya seperti ini, Pak, kalau beli yang ini. Kalau ini konsekuensinya begini. Menurut Bapak kira-kira yang mana yang paling pas, yang sesuai dengan kebutuhan Bapak? Dan sebagainya. Kita bantu. Jadi itu namanya closer. Ya, jadi tim sales kita tugasnya adalah
Bukan hanya, Pak, barang kita bagus nih Pak, produknya bagus Pak, ini Pak kebetulan ada diskon, ada promo. Ya itu juga bisa membantu. Ada promosinya, ada special offer, itu juga bisa membantu memutuskan, untuk customer memutuskan yang mana. Tapi belum tentu diskon ataupun promo bisa membuat mereka langsung putuskan saat itu. Belum tentu. Bisa jadi sesuatu hal yang harus kita gali, harus kita cari. Jadi ada 3 hal yang ingin saya berikan kepada Anda untuk bisa bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan ya jumlah conversion rate lebih tinggi atau tingkat kesuksesan pada saat kita melakukan sales kepada customer. Yang pertama, balik lagi, kalau kita mindsetnya bukan sales tapi closer, berarti kita bantu dia untuk memutuskan yang mana yang paling tepat untuk customer, yang mana yang paling bagus untuk customer menurut persepsi dia, bukan menurut persepsi kita. Menurut persepsi kita bilang, ini Pak yang paling bagus Pak, mumpung lagi promo Pak, kapan lagi Pak? Menurut kita, belum tentu menurut customer. Jadi kita harus tahu, tanya ya. Maka yang paling penting harus tahu namanya empati. Kita harus berempati dengan customer. Bisa jadi customer lagi posisinya sedang sibuk, nggak ada waktu, mereka lagi stres segala macam, kita harus tanya, Bapak saat ini mungkin kondisinya sedang stres, nggak apa-apa, nanti kita kontak Bapak lagi. Jadi kita harus berempati dengan dia. Tanyakan, mungkin Pak, saat ini apakah waktu yang tepat untuk bisa ngobrol-ngobrol? Kapan waktu yang tepat yang paling baik? Kita empati. Atau kita kasih komplimen, Pak, sepertinya Bapak kok kerja keras sekali, luar biasa. Saya lihat perusahaan Bapak maju gara-gara Bapak sangat orang yang menjadi leader yang baik, pekerja keras. Saya lihat begitu. Jadi bisa jadi kita empati dengan dia. Kita bangun dulu relationship-nya. Kalau kita tidak bisa berempati dengan orang, bagaimana orang akan dekat dengan kita? Dan kalau kita tidak bisa berempati dengan dia, jangan harap dia akan percaya dengan kita. Jangan harap dia pun akan mau bukan hanya membeli, bahkan mereka pun melihat produk kita juga udah nggak seneng karena tidak ada empati. Salah satu simple things empati adalah eye contact. Kita melihat dia eye contact. Jangan fokus kepada produk, tapi lihat mereka. Ya Pak, menurut Bapak bagaimana? Lihat eye contact. Ya, fokus. Dan kita tidak ada pikiran lain hanya kepada dia. Kita berempati, fokus. Nomor 1. Nomor 2, kita harus bisa mencari needs-nya. Needs atau kebutuhannya. Ya, needs atau kebutuhan adalah bagaimana cara kita menggali ya apa yang menjadi kebutuhannya. Pak, sejauh ini yang paling penting buat Bapak apa? Ya, kita menggali, mencari pain point-nya apa? Yang paling dia tidak nyaman apa? Kalau Bapak saat ini punya kendaraan, apa yang paling Bapak inginkan? Yang paling Bapak butuhkan dalam sebuah kendaraan apa? Tanya. Memang tentunya skripnya harus disesuaikan dengan bahasanya customer. Kalau dia memang lebih fasih untuk bahasa budaya tertentu ataupun daerah tertentu, gunakan bahasa itu. Jadi kita harus tahu apa yang menjadi kebutuhannya. Kebutuhan bisa jadi adalah Anda inginkan sesuatu yang saya pengen misalnya memiliki hal yang dreamnya seperti apa, goalnya apa. Kebutuhan bisa jadi pleasure. Kebutuhan bisa jadi juga menghindari pain. Saya tidak mau seperti ini, kayak tidak nyaman, tidak merasa tenang kalau saya tidak memiliki produk ini di rumah, misalnya CCTV atau apapun, yang merasa tidak tenang. Saya kalau tidak ada software akunting ini, saya tidak tenang pada saat saya kerja. Karena apa? Karena takutnya banyak kesalahan-kesalahan. Kalau saya tidak punya tools ini di gudang saya, maka gudang saya rasa kurang tenang. Jadi ada ketidaknyamanan dari customer yang harus kita gali. Jadi mereka beli produk itu, atau bahkan kalau kita sendiri sebagai customer, kita beli produk kan pasti entah kita ingin mendapatkan pleasure, mencari kesenangan, atau kita menghindari ketidaknyamanan atau kesakitan kita. Kan begitu, antara dua itu. Nah itu kita harus gali. Bagaimana kita bisa menggali kalau dia tidak percaya dengan Anda? Bagaimana kita bisa menggali mereka kalau Anda atau customer Anda bahkan tidak punya satu hubungan yang baik dengan Anda? Bagaimana caranya? Nah, bagaimana cara membangun hubungan baik? Ya tadi dengan empati. Jadi yang pertama empati, kedua gali kebutuhan. Yang ketiga, kemampuan seorang closer itu juga harus bisa fleksibel. Fleksibel terhadap objection. Maksudnya objection adalah begini. Jadi setiap customer pasti punya keberatan, pasti punya hal-hal yang buat mereka, aduh kayaknya enggak deh, sekarang nanti, enggak sekarang dulu, mungkin nanti saja. Atau nanti deh saya coba pikirkan lagi, saya diskusi lagi, saya tanya sama istri saya tanya sama tim saya tanya sama bagian keuangan, dan sebagainya. Banyak sekali objection, harganya kemahalan, dan sebagainya, ada promo apa enggak, dan sebagainya. Banyak sekali keberatan-keberatan, ataupun pertanyaan-pertanyaan dari customer yang harus kita bisa fleksibel
bisa menjawab dengan benar, dengan efektif. Fleksibilitas dalam menghandling objection, bahkan saya sebutnya tidak handling, karena handling itu mengatasi, itu sulit kalau menurut saya. Mengatasi itu mindsetnya sulit. Tapi kalau dancing, menari dengan keberatan, karena bisa fleksibel dengan keberatannya, itu lebih mudah. Karena menari kan fun. Ya, harganya mahal, Pak. Betul, Pak. Budget Bapak berapa? Harganya mahal. Setuju sih, Pak. Menurut Bapak, kenapa walaupun mahal banyak juga customer-customer yang beli produk kita? Jadi bisa fleksibel cara jawabnya. Nanti coba saya pikirkan dulu. Boleh sih Pak, pikirkan dulu. Kira-kira kapan waktu yang tepat saya bisa dapatkan keputusannya? Bisa dengan begitu. Atau Pak, boleh silakan pikirkan dulu. Ada yang bisa kita bantu apa? Supaya saya bisa memberikan hal yang lebih baik kepada Bapak. Atau memberikan penjelasan yang lebih jelas kepada Bapak. Banyak yang bisa kita lakukan untuk kita bisa menjawab secara fleksibel. Fleksibel itu artinya seperti air. Like Bruce Lee said, be water, be like water. If you put a water into a teapot, it becomes a teapot. If you put a water into a glass, it becomes a glass. Jadi kalau kita tumpahkan air ke gelas, jadi gelas. Tumpahkan air ke sebuah pot atau segala macam, akan menjadi pot itu. Jadi kita bisa fleksibel. Nah, bagaimana kita bisa fleksibel kalau kita tidak menguasai, bagaimana cara kita menjawab dengan benar? Nah, kemampuan untuk bisa fleksibel dan menjawab dengan benar atau dancing with objection itu sangat penting bagi seorang closer. Ya, nomor 3. Jadi ada 3 hal yang saya ingin berikan kepada Anda dalam video ini. Nah, semoga dengan apa yang saya berikan kepada Anda bisa membuat Anda semakin lebih jelas lagi bagaimana saya supaya bisa mendapatkan customer yang suka dengan saya dan mereka juga beli produk saya. It's not that we sell the product, it's we help them to buy the product. Bukan kita menjual produk kita, tetapi kita bantu customer kita untuk mendapatkan apa yang mereka paling butuhkan dan itu yang paling mereka suka. Itu tugas kita sebagai closer. Ya, jadi kesimpulan buat Anda adalah jangan buat tim sales Anda tertekan dengan nama sales. Karena begitu kita dengar sales, coba kita ingat mama kita atau ibu kita atau orang tua kita pernah bilang gini, kalau ada orang sales tidak dikenal lagi, tutup pintunya. Jangan dijawab karena orang sales terkesan kayaknya mengganggu dan sebagainya. Jadi istilah sales itu bisa jadi pressure buat tim Anda. Jadi bisa jadi istilah tentang sales ini malah membuat tim sales kita tidak termotivasi. Tapi kalau kita ubah jadi closer, justru mereka membantu customer untuk bisa membeli produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka, itu lebih membuat mereka lebih termotivasi. Nah, di buku sales saya, 10x Sales, ini saya berikan tipsnya, juga penjelasan secara detail bagaimana cara Anda menjadi seorang closer. Dan bahkan bukan hanya 1 kali 2 kali lipat, penjualan bisa 10 kali lipat. Maka saya bukunya judulnya 10x Sales. Dan saat ini adalah waktu yang tepat untuk Anda berikan training kepada tim Anda. Kenapa? Karena semester 2, khususnya saat ini untuk fokus mengejar target 2022 adalah dimulai dari sekarang. Semoga bisa bantu Anda. Sukses selalu, take care, dan salam pengusaha.